Halo, selamat pagi, guten morgen. Jadi kita lanjut di materi sebelumnya ya. Itu ada eh, apa namanya? Kan kita bahas tentang verben. Sekarang kita bahas tentang Tageszeiten. Itu adalah waktu dalam sehari gitu. Kalau kita tahu guten morgen atau pada pagi hari itu kita bisa pakai am Morgen di atas ini ya. Am Morgen pada pagi hari yaitu jam 6 sampai jam 9 lah. Jam 10 9 lebih oke lah, masih oke lah ya. Formitak. Nah, formitak ini pagi menjelang siang gitu. Terus ada amitak itu pada siang hari, ada nahmitak itu pada sore hari, ada amaben itu pada malam hari. Kalau di tengah malam itu kita sering pakai in der night. Oke ya, jadi ini kayak am Morgen lese ich Buch contohnya ya, am Morgen. Jadi dia keterangan ini dulu, keterangan waktu dulu. Jadi am Morgen pada pagi hari gitu kan. Am Morgen, nah M-nya tuh harus besar ya, nggak boleh M-nya kecil. Kalau M-nya kecil itu beda makna. Jadi am Morgen lese ich Buch. Nah, am Morgen ini pada pagi hari aku membaca buku. Aku dulu baru ke lese, baru ke book. Jadi kayak zigzag gitu. Karena ingat, verben itu di posisi kedua. Jadi am Morgen baru verben. Jadi lese ich Buch gitu. Lagi ada ich lese am Morgen Buch. Nah, ini juga bisa nih. Jadi kalau dibalik juga, ich dulu, ich lese am Morgen Buch bisa juga gitu. Terus selanjutnya itu ada, ini masih lanjut ya. Tadi kalau Morgen besar M-nya itu kan menandakan pagi hari. Tapi kalau seandainya Morgennya kecil, belakangnya ada S-nya, itu setiap pagi gitu. Jeden Morgen setiap pagi juga. Jadi kalau ada dua, setiap pagi itu ada dua versi ya. Ada Jeden Morgen sama Morgens gitu. Ada S, tambahan S atau Jeden Morgen gitu. Yang tadi itu cuma tambahin SS doang gitu, kayak formitags, mitags, nahmitags gitu. Nahmitags itu pada sore hari ya. Jadi ingat, kalau jam pakai kalau hari pakai apa? Am. Gitu ya. Itu harus diingat teman-teman. Terus ada ini hari. Ada hari-hari, nama-nama hari kayak Montag, Dienstag, Montag, Donnerstag itu kayak Senin, Selasa. Mittwoch ya. Mittwoch itu Rabu, Donnerstag, Freitag, Samstag dan Sonntag gitu. Ini lucu-lucu sih, Sonntag gitu. Sonntag, bayangkan kayak Sunday kan gitu, Sunday, Sonntag gitu. Sebenarnya bahasa Jerman itu banyak banget ya. Hampir sama dengan bahasa Inggris kayak and ya. Kan dan dalam bahasa Inggris kan and, tulisannya and. Dalam bahasa Jerman tuh tapi bacanya tetap gitu. Jadi kadang tuh aku harus melepas bahasa Inggris di otakku gitu kan, biar mudah mempelajari bahasa Jermannya gitu. Ya, kita nikmatin aja ya. Terus ada, jadi ingat diawali am juga ya. Jadi am Sonntag, am Samstag gitu. Itu Wochenende itu akhir pekan gitu. Terus selanjutnya ingat, kalau bikin kalimat kayak di atas ini kayak ich spiele am Sonntag Fußball. Nah, spiele ini verben, bermain kan. Dia judulnya sama Fußball gitu. Ich spiele am Sonntag. Berarti aku bermain bola pada hari Sabtu gitu. Dan keterangannya itu ditaruh di tengah gitu, dan nomennya ditaruh di belakang gitu. Ciri-ciri nomen itu pasti hurufnya kapital, harus besar gitu. Itu harus teman-teman pahami ya gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ya. Ada ya nein Fragen. Ya nein Fragen ini contohnya gehen wir ins Kino. Gehen itu kan tadi pergi ya. Kenapa gehen? Karena subjeknya wir. Gehen wir ins Kino gitu. Apakah kita pergi ke bioskop gitu? Ya gitu. Jadi ya gerne, dengan senang hati gitu kan. Kan kita bahas tentang angka ya, di video pertama itu bahas tentang angka 1 sampai 20. Sedangkan kita ini akan bahas angka 20 sampai ke atas sampai seterusnya. Sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan ya. Coba teman-teman lihat di atas, ini ada Zwanzi, ada Ein und Zwanzi yang kemarin kita bahas kilas. Nah, ini tinggal tambahin un aja tengah-tengahnya itu. Membacanya dari belakang. Kayak Zwanzi, Zwei un ya. Zwei un Zwanzi gitu. Drei un Zwanzi gitu. Itu bacanya di atas ya. Ada Sieben und Zwanzi, yang paling lucu itu Fun ya. Fun Zwanzi 25. Ini kalau 555 itu lucu banget, panjang banget itu. Panjang banget. Terus kalau 1000 gimana Kak? 1000 pakai thousand, dan yang lucunya kalau 100 itu pakai hundred. Kalau dalam bahasa Inggris kan hundred. Kalau ini ya bacanya ya agak
sebenarnya enak ini Hundet. Hundet itu kayak sesuai dengan tulisannya. Hundet lucu banget ya. Hundet Zin gitu, lucu banget. Kayak di atas ini ya. Terus kalau 100 juta gimana? Ya Aina, pakai Aina million. Sebenarnya kemarin bisa pakai Aina atau langsung a million gitu ya. Thousand, a thousand gitu. Gitu. Terus kalau kita setelah angka ini, kalau teman-teman udah bisa, kamu bisa nanti menjawab pertanyaan kalau orang ada nanya tentang nomor atau tentang apapun berkaitan dengan angka gitu. Terus ada di sini beruf profesi. Nah kita ini sering banget nih di ujian nih pasti ada ditanyain beruf gitu. Apa aja sih teman-teman harus tahu nih? Ada namanya suler. Kalau cowok, kalau cewek sulerin, ada rin-rinnya aja gitu. Student, studentin, ada tintinnya. Ada arts, artstin gitu, ada tintinnya kan. Ada lerer, lererin gitu kan. Jadi ada in-innya gitu. Ada dozentin gitu kan. Jadi kayak kelner ya. Kelner itu kayak pelayan ya. Kelnerin kalau cewek gitu kan. Ini berhubungan dengan ininya, artikel depannya. Teman-teman harus tahu nih artikelnya. Karena dia dipakai di materi berikutnya ya. Jadi teman-teman harus hafalan nih der, das, die-nya itu. Kalau der itu kan maskulin, kalau die itu feminim, kalau das itu netral gitu. Ini ada jurnalis juga nih ya, jurnalis. Bacanya tetap ini ya, bukan jurnalis ya. Ini salah duanya yang bacanya tetap jurnalis tetap ya, jurnalis. Terus ada juga kita akan bahas tentang gimana sih caranya tanya apa namanya pekerjaan pakai Wifragen itu kayak was bist du von Beruf. Was bist itu apa? Bis itu yang jodohnya sih sama subjek tadi, bist du. Kan kemarin kalau ich bin du bis gitu kan, itu hafalannya teman-teman nih. Was bist du von Beruf gitu ya. Jadi apa pekerjaan, mau profesimu tuh apa gitu. Kita jawabnya pakai bin, ich bin Kellner gitu. Atau arts gitu ya. Once arbeitest du gitu. Kapan kamu bekerja? Once ini WANN, one has du. One arbeitest du gitu. Terus kalau one has du frei, kapan kamu liburnya? Sama-sama pakai one gitu. Kalau lebih sopannya apa kak? Kalau lebih sopannya pakai was sind Sie von Beruf. Ya, was sind Sie. Jadi pakainya Sie, S-nya besar. Sind Sie Beruf gitu ya. Itu pakai bahasa sopan. Nah ini paling penting ya, verben haben und sein. Jadi setiap subjek di atas ini subjek itu tuh punya jodohnya masing-masing, design. Kayak to be lah ya. Sein itu kalau ich bin, ada du bist, ada sie is, wir sind, ihr seid gitu. Terus ada sie sind gitu kayak di atas ini. Begitu juga dengan haben. Haben tuh kayak have dalam bahasa Inggris, cuma dia multi makna juga. Kadang dia jadi milik, verben milik, kadang dia jadi kayak model verben gitu. Ini penting banget teman-teman hafal ya. Nah ini biasanya kalau untuk sein itu yang kalau kita ke perfect ya, itu biasanya yang moving gitu kan. Ini sein ini biasanya ke beruf juga, kayak menandakan bahwa kita tuh seorang siapa gitu kan. Ich bin arts, ich bin student gitu, atau du bist studentin gitu ya. Itu penting banget. Haben juga sama gitu. Kayak aku punya waktu nih, habe Zeit. Kalau aku punya waktu di sini adalah dia adalah verben punya gitu kan. Tapi kalau dia modal verben, dia nanti berubah ketika nanti di beberapa grammar gitu. Jadi modal verben artinya dia harus ada kata kerja lainnya gitu. Wir haben, jadi wir haben will arbeiten, kita punya banyak kerjaan nih gitu. Wir haben will arbeiten lagi, arbeit, A-nya gede gitu kan ya. Ini penting buat teman-teman nih, buat dimengerti gitu. Terus kita belajar nih beberapa, tadi kita udah sempat bahas ya, seperti kalimat di atas itu ada kata benda itu harus diikuti dengan artikel. Jadi kayak di tour itu kan pintu. Dia apa? Pintu itu apa? Ternyata pintu itu feminim gitu kan. Schlüssel itu kunci, itu
itu maskulin, itu der pakainya. Meja itu tis, der. Meja itu tis, itu der gitu. Terus ada jendela atau fenster itu das, netral. Bingung kan? Gimana cara menentukan dia laki-laki perempuan benda itu gitu. Aku awalnya juga bingung karena yaudah aku pakai analogi sendiri gitu biar nggak bingung gitu. Buku itu kalau jamak itu jadinya di itu, dibuser gitu kan. Ketika dia dari singular ke plural itu berubah artikelnya. Bayangkan. Kayak ini ya, ada beberapa ini sih ya, hobi itu kan das hobi. Nanti berubah jadi hobis itu beda lagi artikelnya gitu. Jadi teman-teman harus tahu nih arti dari der, das, die. Ya, jadi nanti ya nikmatin aja ya. Tapi kalau plural atau jamak itu tuh pasti artikelnya di. Ya, oke mungkin itu aja untuk materi di video ketiga ini. Sampai jumpa. Bye bye.